Saudara, hari ini adalah sukacita karena merayakan Paskah, yang artinya Yesus telah mati dan bangkit dari kubur. Yang hari ini tentu kita harus tahu, saudara-saudara, semua dilakukan oleh Yesus dengan sempurna. Maka tema hari ini disampaikan kepada kita sekalian ialah Paskah selesai dengan sempurna oleh Yesus, tidak yang lain. Maka firman ini tertulis, saudara-saudara, Matius pasal yang ke-27 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-54. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus telah meninggal dan bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh Dia ini adalah Anak Allah. Demikianlah yang kita baca, kita renung, kita ketahui dari pemberitaan firman Tuhan yang sangat penting hari ini, saudara-saudara. Apa yang dituliskan itu semua terjadi untuk kita harus mengerti dan mengetahuinya, saudara-saudara. Yesus yang ditentukan sebagai juru selamat atau anak domba Allah sempurna untuk melakukan segala sesuatu di tengah tugas atau panggilannya atau ketentuan yang ada padanya untuk menjadi Tuhan dan juru selamat yang sanggup untuk menebus dosa manusia. Perhatikan, saudara-saudara, yang pertama saya harus katakan kepada kita sekalian, Dia yang ditentukan itu Yesus. Dia berjalan di atas firman Allah untuk memberikan teladan juga kepada dunia, setiap mereka yang percaya bahwa kenapa Yesus begitu sempurna, mampu dan sanggup untuk melakukan yang berat, tanggungan semua dosa pun yang ada di dalamnya Dia lakukan dengan sempurna. Maka jawabnya adalah Dia berjalan di atas firman. Beda dengan manusia yang ada di bawah korban ini. Dia berjalan atas yang dia lihat dan yang dia tahu di dalam jalan-jalan yang sudah ada dibuat oleh orang lain. Dengar baik, saudara. Shalom. Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang sempurna untuk menyelamatkan seisi dunia ini, Dia berjalan di atas firman. Setiap langkahnya Dia tidak pernah untuk melangkah kalau bukan ketentuan firman, atau Dia harus berjalan seharusnya dengan firman Allah itu. Makanya Dia setiap selalu pagi-pagi adalah bertemu dengan Bapa di sorga, supaya genaplah firman Tuhan yang berkata juga demikian, Aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku, dan engkau dan aku di dalam Bapa. Saya ulangi, aku di dalam Bapa, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku dan engkau adalah di dalam Bapa. Dalam persekutuan yang menunjuk
Ketahuilah firman-Nya, saudara-saudara. Ketika dalam gereja ini banyak diajarkan tentang firman Allah, maksudnya ialah supaya saudara-saudara tahu tentang firman, lalu supaya berjalan di atas firman itu. Karena seluruh ketentuan itu sudah tertulis di dalam firman-Nya. Dan bagaimana Yesus juga untuk melakukan segala tahap demi tahap dari setiap putusan tugas di tengah penyelamatan itu. Seperti ini ada tertulis, saudara-saudara. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi tidak diragukan lagi, saudara, soal kesempurnaan Yesus Kristus yang bisa dan mampu atau sanggup berjalan di atas firman. Sehingga oleh kesanggupan dia berjalan di atas firman, maka kuasa banyak, maka mujizat banyak, maka apalagi yang disebut dengan tanda-tanda yang heran, kasih karunia, roh yang memimpin kepada kebenaran ada padanya. Itu sebabnya pengikut Yesus Kristus, firman itu berkata begini: setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dengan baik. Shalom, saudara. Ciptaan baru. Ciptaan baru bisa. Ciptaan baru menentukan orang-orang percaya hanya karena menyisihkan yang lain dan menampung serta menerima firman. Dan apa yang dikerjakan oleh firman di dalam kebutuhan kita atau kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan ciptaan. Bekerjakanlah oleh firman yang sedang kita kerjakan, maka seluruh hasil karya dari apa yang kita kerjakan itu karena dalam firman, namanya ciptaan baru. Berikan tepuk tangan. Maka Tuhan akan rindukan selalu bagi saudara-saudara menantikannya bangun pagi, bekerja, berbuat sampai dengan istirahat untuk tidur. Haruslah kita tetap di dalam naungannya, dalam firman. Kedua, saya tentukan kepada saudara-saudara adalah soal ketentuan tentang Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang begitu sempurna melakukan tugas pekerjaannya sebagai juru selamat yang ada di dalam dunia. Dia pun sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang percaya kepada Dia. Ada perenungan firman Allah ini supaya kita sama-sama untuk merenungkan di saudara-saudara. Ternyata kesempurnaan itu adalah karena ada penyambutan, respon untuk menjadi setiap orang yang mendengar lalu percaya. Firman Tuhan begini katanya: karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia Yesus datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka dengan yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi harus kita datang kepada Yesus untuk percaya. Shalom, saudara. Pengajaran begitu, saudara-saudara. Kalau datang kepada Yesus, maka percaya kita itu akan hidup. Hidup artinya, saudara-saudara, kerja, berbuat. Sebab ini adalah satu ketentuan. Sebab ini adalah satu ketentuan untuk setiap orang yang percaya itu punya respon. Jangan ditaruh percaya di dalam mulut saja. Kalau percaya di debat jawaban, apalagi yang disebut dengan bahasa Indonesia, aku percaya, tetapi tidak ada laksana di tengah percaya itu, maka inilah yang disebut dengan no. Bukan demikian. Tetapi percaya dan berbuat. Karena setiap orang yang percaya akan memberi dirinya untuk dibaptis.
bertobat untuk masuk di dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Tidak ada strategi atau ketentuan di luar ataupun yang lain daripada itu. Makanya saya melihat juga Yesus ketika menjadi manusia dalam perjalanannya, dia datang menjumpai yang namanya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis pun sempat mempertanyakan, kenapa engkau Tuhan yang datang? Kenapa aku tidak datang kepadamu? Atau tidak layak aku untuk membaptis engkau? Akulah seharusnya akan dibaptis. Tapi dengarkan jawaban bijak dari Yesus Kristus sebagai manusia. Lakukanlah. Dengan demikianlah kita menggenapkan seluruh yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita beri tepuk tangan. Shalom. Mari kita berbuat juga adalah bagaimana sebenarnya hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Dari ketentuan itu adalah bahwa kita ini semua harus hidup dalam hidup yang baik. Karena firman Tuhan berkata, Dia datang kepada Allah. Maksudnya dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Lalu ada pernyataan, shalom saudara-saudara, orang-orang yang hidup barulah yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Shalom, shalom. Ingat ini sobat, hanya orang-orang yang lahir barulah yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika tidak, dalam pembaharuan orang-orang tertentu, maka tidak juga bisa Roh Kudus untuk masuk di dalam. Sebab namanya Roh itu adalah Roh Kudus yang bisa hanya memasuki orang-orang yang kudus. 2 hari yang lalu kita sudah baptis. Ada 2 insan, namanya Bapak Samosir dengan Ibu Borung. Ketika mereka berkata, kami mau percaya untuk Yesus Kristus dan menjadi pengikut Yesus, maka kita baptis. Shalom saudara. Sebab aku beritakan juga kepada saudara-saudara satu ketentuan ini, bagaimana juga kita supaya bisa sempurna. Amin saudara-saudara. Karena di dalam kesempurnaan itu banyak sekali upah yang kita dapat. Karena di dalam kesempurnaan itu banyak sekali juga kesejahteraan yang kita dapat. Karena dengan kesempurnaan itulah maka semua jawaban janji daripada Tuhan juga kepada mereka akan lebih banyak didapatkan daripada orang-orang yang tidak respon di tengah ketentuan-ketentuan Tuhan. Kita sedang berbicara sekarang ini bagaimana sebenarnya Yesus Kristus itu kita sebut sempurna. Saudara tahu? Ketika kita membaca seluruh kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia adalah berjalan seturut dengan firman-Nya, dan Dia ada bersama-sama dengan Dia, Allah Bapa. Karena itu dikatakan begini, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka dengan baik. Saudara-saudara, jadi kalau Yesus Kristus bangkit dari kematian ini, shalom saudara, Dia punya tugas untuk menjadi pengantara antara Allah dengan kita. Shalom saudara-saudara. Tapi aku mau beritahu kepada saudara-saudara kebijakan yang luar biasa dari Yesus Kristus itu. Sepertinya Dia tidak repot menjadi pengantara. Saya ulangi, tidak repot menjadi pengantara. Maka Dia lakukan adalah, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mencurahkan Roh Kudus
Kudus kepada kamu. Dia curahkan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Dia beri Roh Kudus untuk menolong dari apa yang disebut dalam ketentuan pengantara ini, supaya lewat pengantara ini adalah penuh tersambung bersama dengan Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu di tengah setiap orang yang percaya yang datang kepada Dia, sempurna untuk bisa juga menjadi anak-anak Allah, sempurna untuk bisa juga melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tugas dan apa yang sudah diberikan kepada saudara kasih karunia, sanggup untuk melakukannya sebagai anak-anak Allah. Yang diberi kepada saudara-saudara adalah kuasa dan kasih karunia itu untuk mengorbitkan terang atau menjadikan saudara menjadi saksi dengan keutamaan baru. Perhatikanlah saudara-saudara apa yang disampaikan kepada saudara, betapa hal-hal yang sangat penting. Dan karena itu, inilah pekerjaan Roh yang tercurah ini. Berulang-ulang mungkin akan diajarkan kepada kita sekali, supaya dengan banyaknya kita mendengar, banyaknya kita mengulang, berarti termasuk adalah melatih diri di tengah penuh dengan karunia-karunia Roh. Dan aku akan katakan kepada saudara-saudara yang ketiga adalah karena Dia Allah yang telah menyelamatkan dalam Yesus Kristus itu tetap menyertai. Yesus membuat dalam strategi yang menyertai itu adalah Roh Kudus dicurahkan, ditinggalkan, dipenuhkan. Ada banyak hal dalam mekanismenya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita ini penuh dengan Roh Kudus. Saya baca ayatnya dalam Kejadian yang begini, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Dengarin saudara, shalom, shalom. Berfirman biasanya kepada manusia yang ada di bawah kolong langit ini, tetapi ini berfirman dalam penglihatan. Shalom saudara-saudara. Ini yang aku sebut adalah penyertaannya yang tidak biasa-biasa. Lalu dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman-Ku dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab juga banyak umatku di kota ini. Ada tugas seperti minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara-saudara setiap kita yang dipanggil. Tugas itu adalah harus meneruskan Injil ini, karena dikatakan Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan karena begitu besar keselamatan itu yang akan dianugerahkan kepada dunia, maka dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan saudara-saudara, ada tugas yang harus disampaikan kepada dunia ini adalah Injil, supaya mereka diselamatkan. Sehingga sering aku mengatakan kepada seluruh jemaat, kalau sudah diselamatkan, jangan bersiul-siul, dan jangan berpangku tangan, dan jangan mau menang sendiri, dan jangan makan sendiri, dan jangan mempergunakan hidupnya untuk dirinya sendiri. Tetapi persembahkanlah waktumu kepada Tuhan, bekerjalah bersama-sama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Saya ulang, hiduplah di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Saya berbicara kepada jemaat yang hidup dalam daging, tetapi yang dipenuhi dengan Roh. Yang aku akan katakan kepada saudara-saudara, supaya dunia ini diselamatkan, adalah orang yang dimaksud. Supaya kita tahu saudara-saudara,
Sebab saya harus katakan kepada kita sekalian, bagaimana kesempurnaan Yesus Kristus itu adalah sebagai imam besar yang penuh dengan kuasa, hingga dia tembus untuk bisa setiap orang yang bertemu dengan dia, yang percaya kepada firman-Nya, diselamatkan. Saya akan jemput saudara-saudara untuk yang keempat, sekaligus pemain musik boleh datang ke depan. Kita nyanyikan semua apa yang sedang terjadi di dalam kesempurnaan Paskah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karena kesempurnaan itulah aku semakin kagum untuk melihat, dan aku bersiap-siap sebagai hamba. Yang keempat, saya sampaikan kepada saudara, maka sebagai hamba, maka sebagai orang-orang yang dipanggil, dengarkanlah, kalau kita sendiri sudah berkata atau mendengarkan perkataan oleh hamba Tuhan ataupun firman, supaya kita ini menjadi teladan atau meneladani Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudara, untuk merenungkan firman ini, Ibrani 7 ayat yang ke-26, dengar baik-baik, sebagai tugas dan peran kita untuk bisa meneruskan Injil ini, bagaimana seperti Yesus sempurna untuk melakukannya, kita pun bisa. Dengar baik-baik saudara, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Katakan amin saudara-saudara. Yang diperlukan untuk mengerjakan keselamatan ini, yang kita sebut ini sempurna, adalah seperti ini. Saya ulangi, sebab imam yang besar, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Saudara, kalau mengamati hamba Tuhan, bukan mengamati dari gereja mana dia, dan punya mobilkah dia, atau orang baikkah dia, dengan baik-baik saudara-saudara. Bukan demikian penilaian. Tetapi penilaian juga yang perlu saudara teladani adalah harus menjadi orang yang saleh. Amin saudara. Shalom. Saleh itu sama dengan kelemah lembutan. Saleh itu sama dengan kejujuran. Saleh itu sama dengan kekudusan. Orang saleh yang dimaksud adalah orang yang tidak pernah terlibat dengan kesalahan maupun dosa. Kalau pendeta sering berkata, baik dalam khotbah, maaf ya, maaf, saya akan katakan kepada dia, jadi tidak banyak masalah. Dengan kata lain adalah dia memenuhi segala perintah Tuhan dan dalam kebenaran. Kemudian dikatakan begini, tanpa noda. Shalom saudara-saudara. Jangan sampai pendeta, hamba Tuhan yang pernah menginjilimu, yang pernah melayani, jangan orang yang bernoda. Amin saudara-saudara. Artinya dalam pelayanan ini juga, dalam pelayanan itu sekaligus adalah biasa dia bernoda. Dan selalu dia berkata begini untuk menangkis daripada nodanya. Aku kan bukan malaikat. Shalom. Ya, kalau pendeta pun sekali-kali jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Saya katakan tidak. Kalau seorang pendeta harus tidak bernoda, itu sebabnya dia harus mengurung diri. Katakan amin saudara-saudara. Yang seperti ini kita perlukan. Dan saudara hari ini yang mendengarkan khotbahku sebagai anak-anak Tuhan, yang seperti inilah yang Tuhan mau juga dari saudara-saudara. Amin saudara. Terpisah dari orang-orang berdosa, terpisah dari orang-orang pencemooh,
Itu bukan pendeta, tapi itu pendoti. Itu bukan pelayan. Shalom saudara. Shalom. Kita harus terpisah dari sikap-sikap yang duniawi. Kata Rasul Paulus, janganlah kamu menjadi sama seperti orang dunia. Inilah yang aku akan katakan kepada saudara-saudara hari ini. Kepada bangsa-bangsa juga perlu untuk diberitahukan. Khotbah hari ini adalah Paskah yang sempurna yang aku dapati ketika aku merenungkan firman itu, dan bagaimana semuanya terjadi dan sampai dengan Yesus Kristus bangkit. Itu adalah sempurna untuk menyatakan kepada dunia, hanya Dialah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat. Saya sudah kutip dari firman ini 20 tahun yang lalu untuk berubah menjadi satu pujian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Demikianlah pujian ini, puji dan syukur bagimu Tuhan, karya agung sangat besar.